Shalom Aleihim, Besem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini saya akan membalas WA dari Bapak Tambunan di Jakarta ya. Ya, pertanyaannya tidak sulit, kalau kami sudah tahu jawabannya, tapi menjelaskannya saja yang sulit ya. Begini, beliau minta penjelasan soal Wahyu 14 ayat 1. Namanya dan nama bapaknya siapa itu, Pak? Gitu ya. Kan di kitab Wahyu ada bapa ya, ada namanya, ada nama bapaknya ya. Saudara, kalau kami sudah tahu jawabannya itu Yesus gitu. Masalahnya kan jelasin itu Yesus itu loh ya. Itu aja yang jadi masalah. Kalau kami sudah tahu, kalau kami sudah dibuka kok ya, pikirannya sudah tahu ya toh. Yesus sedang bicara sebagai roh. Kalau Yesus bicara sebagai roh, tidak mungkin Yesus ini manusia, tidak mungkin. Simpel kan? Jadi Yesusnya itu adalah Tuhan. Yesusnya adalah Allah. Allah kok ngomong-ngomong soal bapaknya loh. Kan begitu cara berpikirnya. Kalau bagi kami simpel itu. Bapaknya siapa ya? Bapaknya pasti Yesus. Pasti Yesus Bapa yang kekal itu, pasti. Cuman bagaimana jelasinnya? Nah, ini dia. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba. Itu anak domba. Anak domba itu siapa? Anak domba ya Yesus ya. Anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang yang di dahi mereka, perhatikan, yang di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ya, di dahi tertulis namanya dan nama bapaknya, dimeteraikan ya. Kalau di dalam Wahyu 7 ayat 3, janganlah merusakkan bumi dan laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah, kami pada dahi mereka. Di ayat 4 jumlah mereka 144.000. Jadi sama ya. Wahyu 14 ayat 1 di sini ditandai nama anak, namanya dan nama bapaknya. Sementara di Wahyu 7 ayat 3 dimeteraikan di dahi mereka. Sama jumlahnya 144.000. Jadi ini dimeteraikan dengan namanya dan nama bapaknya. Ya. Di ayat 2 disebut meterai Allah yang hidup. Wahyu 7 ayat 2 ya. Jadi urusan meterai ya toh, mau disebut sebagai tanda di dahi itu artinya dimeteraikan ya toh. Tanda di jidat ya toh. Maupun tanda maupun diberi di dahi mereka tertulis namanya, nama bapaknya. Mau dibilang namanya, nama bapaknya, mau dibilang dimeteraikan, sami mawon, sama saja ya. Jumlahnya juga sama nih, 144.000 antara Wahyu 14 ayat 1 dengan Wahyu 7 ayat 3, 4 ya, 3 dan 4. Saudara-saudara, mudah kok. Kalau urusan meterai, urusan tanda ya, tak kasih tahu ya. Urusan tanda ini sudah simpel bagi kami mahasiswa sekolah tinggi Alkitab. Itu linknya pasti Efesus 1 ayat 13. Anda kalau bingung tanda, urusan tanda itu pasti linknya Efesus 1 ayat 13 ya. Di dalam dia, di dalam Yesus. Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia, di dalam Yesus, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, perhatikan, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi urusan meterai itu pasti Roh Kudus, tidak ada yang lain. Entah itu disebut dengan namanya dan nama bapaknya, entah itu disebut dengan meterai Allah yang hidup. Urusan tanda meterai itu pasti Roh Kudus. Linknya Efesus 1 ayat 13. Nah, jadi Wahyu 14 ayat 1 diberi tanda dengan namanya dan nama bapaknya.
Udah pasti Roh Kudus ini, ya, udah pasti Roh Kudus. Linknya kemana? Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam namaku. Itu waktu Yesus jadi manusia. Ya, ingat, waktu Yesus jadi manusia. Ini kan di surga. Pasti bukan ini ayatnya, betul. Kalau gitu ayatnya Yohanes 15 ayat 26. Roh Kudus diutus oleh Yesus. Jadi tertulis namanya dan nama Bapaknya adalah Roh Kudus itu. Oleh siapa? Oleh Yesus yang mengutus. Kan Yesusnya Allah, ya. Ya, berarti Yohanes 17 ayat 11, namamu yang engkau berikan kepadaku Yesus. Jadi siapa nama Bapaknya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Makanya di dalam kitab Wahyu 22 ayat 16 Yesus ngomong apa? Aku Yesus. Tuh, sudah clear Pak Tambunan. Wahyu 14 ayat 1 tertulis namanya dan nama Bapaknya itu 100% Yesus, Pak. Ya. Yohanes 15 ayat 26, Roh Kudus kuutus, yang pokoknya kalau urusan metere itu Pak, tanda, yaitu ini beda dengan perjanjian lama ya. Kalau perjanjian lama tanda yang dimaksud fisik, gitu. Kalau perjanjian baru tanda yang dimaksud adalah Roh Kudus. Itu kalau untuk orang-orang yang percaya Yesus. Maka ini kan 144.000 ini dimeteraikan nanti menjadi hakim loh. Beda dengan tanda 66 Pak. Tanda 66 ini dari iblis, roh iblis, bukan Roh Kudus. Itu aja bedanya. Ya, lalu di tangan ya dia pakai tangan lah demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu tuh Pak. Itu 666 Pak, ya. Kok malah jadi ke situ ke 666 ya. Ya Pak Tambunan, clear. Wahyu 14 ayat 1, dan aku melihat sesungguhnya anak domba itu Yesus berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang yang di dahi mereka tertulis namanya dan tertulis nama Bapaknya, artinya dimeteraikan oleh Roh Kudus, ya. Siapakah itu? Yesus. Jadi namanya dan nama Bapaknya itu adalah Roh Kudus, karena Yohanes 15 ayat 6, Roh Kudus kuutus keluar dari Bapa, gitu. Dari Bapa. Yang utus Yesus. Yesusnya sudah jadi Allah. Maka setiap ketemu kata Bapa di dalam kitab Wahyu, tak lain dan tak bukan adalah Yesus itu sendiri. Ya Pak, padat, singkat dan clear. Ya, setiap urusan metere begitu Pak, linknya selalu Efesus 1 ayat 13. Udah. Yang disebut metere adalah Roh Kudus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan, karena ini penting bagi Bapak Ibu Saudara supaya mengerti akan kebenaran Alkitabiah. Yang mau ikut baptisan 15 Agustus di Bandung, yang mau ikut debat lewat Zoom minggu ketiga ada di Zoom kalau mau ketemu langsung setiap Selasa ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandian BPS. Haleluya, amin.